Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, Miftah ICT mohon izin bisa berbagi terkait dengan topik kekuasaan terhadap isu kebijakan. Termasuk di dalamnya nanti mengupas terkait dengan meta analisis dan isu kebijakan. Penjelasan ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kekuasaan terhadap isu kebijakan pada mata kuliah kebijakan pendidikan. Landasan teori terkait dengan isu kebijakan pendidikan didapatkan beberapa kajian pustaka, di mana kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Isu kebijakan atau isu publik adalah, menurut William Dan, merupakan pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara-cara untuk memecahkannya. Sedangkan masalah kebijakan pendidikan, menurut Sutapa, adalah kebutuhan yang tidak terrealisir, nilai-nilai atau kesempatan untuk perbaikan pendidikan yang memerlukan tindakan masyarakat. Adapun tingkatan isu kebijakan pendidikan dapat dijelaskan mulai dari utama, sekunder, fungsional, dan mirror. Pada prinsipnya, isu kebijakan pendidikan akan memiliki efek yang signifikan pada fungsi dan kinerja organisasi, termasuk pada target organisasi di masa mendatang. Jadi, isu pendidikan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah, baik secara internal maupun dalam kaitan lintas sektoral, sesuai dengan tingkatannya, yaitu isu utama. Isu utama adalah masalah yang dihadapi besar, berada pada level tertinggi, yakni pemerintahan pusat. Adapun isu sekunder dimaksud adalah dihadapi oleh tingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Yang dimaksud dengan isu fungsional adalah dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan, misalnya anggaran proyek pengadaan infrastruktur masing lembaga. Yang terakhir adalah yang dimaksud dengan isu mirror, sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan khususnya ad hoc. Demikian seperti yang tergambar pada urutan. Adapun kekuasaan dimaksud adalah, merujuk pada pendapat Tilar, adalah partisipasi dalam membuat kebijakan pendidikan. Contoh nyata dari penggunaan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses analisis kebijakan. Hal ini berguna mewujudkan arah baru pengembangan pendidikan nasional yang melibatkan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dalam bernegara. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah ini mengadopsi model dari Dan 1999, di mana dapat dijelaskan masalah kebijakan di sini diambil dari beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah ini didasarkan
dan dilakukan langkah-langkah yaitu dari peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Di sini masing-masing hasil kebijakan, hasil kinerja kebijakan, dan masa depan kebijakan, termasuk aksi kebijakan, itu didasarkan kepada aspek-aspek peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi menjadi satu kesatuan utuh dan terintegrasi. Model analisis kebijakan pendidikan. Di sini sebagaimana yang telah kami jelaskan, merupakan siklus dari perumusan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan, monitoring pelaksanaan, evaluasi kebijakan, dan penetapan agenda. Ini model dari Cheng dan Jacob 2005, menjadi suatu reformasi pendidikan, mulai dari pilihan, excellent, efisiensi, dan equity. Ini secara global. Baik, kita akan menjelaskan terkait dengan kestrukturan masalah secara kreatif dengan kondisi terpenuhi, yaitu ada 5, itu ya, yaitu hasil analisis benar-benar baru, yang kedua proses analisis tidak konvensional, yang ketiga melalui proses analisis membutuhkan ketekunan dan motivasi tinggi, yang keempat hasil dipandang sebagai bentuk yang bernilai oleh analisis, dan yang kelima adalah masalah yang dianalisis mempunyai arti ganda, tidak jelas, dan sulit didefinisikan. Ini pentingnya penstrukturan masalah. Pendekatan masalah yaitu dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder, wawancara dengan pihak terkait, melakukan pengamatan secara langsung. Prinsip-prinsip kebijakan pengembangan pendidikan. Ini ada beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Ada 9. Yang pertama adalah kesetaraan sektor pendidikan dengan sektor lainnya. Ada penyetaraan. Yang kedua adalah pemberdayaan. Kami ulangi, yang kedua adalah berorientasi pada rekonstruksi sosial langsung kepada akar rumput. Yang ketiga adalah pemberdayaan bangsa. Yang keempat, pemberdayaan infrastruktur sosial. Yang kelima, pembentukan kemandirian dan keberdayaan publik. Yang keenam, penciptaan iklim kondusif, tumbuh toleransi, dan konsensus kemajemukan. Yang ketujuh, adanya perencanaan terpadu secara horizontal dan vertikal, serta lintas sektor. Yang delapan adalah berorientasi pada peserta didik sebagai pengguna. Yang kesembilan, pendidikan multikultural. Dan yang terakhir adalah pendidikan dalam perspektif global. Ini prinsip-prinsip kebijakan pengembangan harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan. Tahap perumusan masalah. Ini penting sekali, tahap perumusan masalah, yaitu berakar pada isu publik, kemudian didefinisikan masing-masing supaya menjadi satu persepsi. Kemudian masalah substansinya itu tumpukan masalah yang belum terstruktur, itu dijadikan satu substansi yang seterusnya menjadi spesifikasi masalah yang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian menjadi isu masalah formal, yaitu pendivisian dari problem ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian masalah dikendalikan, pengendalian masalah dalam titiknya adalah situasi masalah, yaitu masalah substantif yang segera akan ditangani sesuai kemampuan pemerintah.
Ini menjadi poin gitu ya. Jadi berakar dari pencarian masalah, pendefinisian, spesifikasi masalah, dan pengendalian dari masalah. Ini awal. Kalau dalam need assessment atau pengidentian masalah gagal, maka akan berimbas kepada perumusan selanjutnya, tahap selanjutnya. Oleh karena ini penting sekali dalam awal mengidentifikasi dari masalah. Metode dalam strukturan masalah pendidikan menurut Lindblom, Charles Edward 1980, di mana ada 8 metode, yaitu boundary analysis. Saya ulangi, boundary analysis, yaitu yang dimaksud adalah analisis yang dimaksudkan untuk mengestimasi batas-batas meta problem. Yang kedua, classification analysis, yaitu analisis dengan tujuan mengelompokkan konsep-konsep yang relevan dengan masalah pendidikan. Hierarchy analysis adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau sebab-sebab yang mungkin dan dapat ditindaklanjuti. Yang keempat adalah sinektik ya. Artinya adalah metode untuk mengetahui kesamaan-kesamaan masalah. Yang kelima, brainstorming, yaitu analisis dengan tujuan membangkitkan ide-ide, tujuan, dan strategi. Yang keenam, multiple perspective analysis. Multiple perspective analysis, yaitu analisis untuk membangkitkan kejelasan pandangan. Yang ketujuh, assumptional analysis, yaitu analisis untuk mensintetiskan secara kreatif berbagai asumsi-asumsi yang bertentangan. Yang kedelapan, argumentation mapping, yaitu analisis untuk menilai asumsi-asumsi. 8 metode ini penting sekali bagi para pelaku, bagi para ahli. Expert harus menguasai metode ini dalam strukturan masalah pendidikan. Hal yang pernah saya alami secara langsung, yaitu secara brainstorming, yaitu dengan tujuan membangkitkan ide-ide, tujuan, dan strategi. Di sana para peserta dalam suatu FGD atau focus discussion memberikan sebuah ide-ide gagasan setelah latar belakang permasalahan-permasalahan serta upaya-upaya, tantangan-tantangan disampaikan. Kemudian gagasan pandangan masing-masing stakeholder pihak itu menyampaikan seperti apa. Nah, dari situ menjadi sebuah simpulan kata-kata kunci dari tiap argumen untuk dikelompokkan, distrukturkan menjadi sebuah masalah. Ini penting sekali, bagaimanapun ini menjadi sebuah bekal bagi para calon atau expert di bidang praktisi kebijakan pendidikan. Analisis perumusan masalah kebijakan pendidikan sudah disampaikan menurut Lindblom dan Charles. Di sini dapat kami kelompokkan dalam analisisnya, yaitu ada 8. Yang pertama adalah analisis batasan masalah. Tetap harus dibatasi dan spesifikasinya, fokusnya sesuai dengan prioritas. Kemudian analisis klasifikasi silang. Artinya di sini menjadi sebuah pelaku atau aktor-aktor dari pengambil kebijakan itu saling untuk meng-cross check berbagai persoalan dan mengambil jalan tengah atau yang memungkinkan relevan dengan tujuan dan visi dari kebijakan isu tersebut. Yang ketiga adalah analisis hierarki. Analisis hierarki ini penting sekali. Bagaimanapun top down sampai bottom up
itu menjadi sebuah tahapan-tahapan yang menjadi suatu perhatian dalam analisis. Kemudian sinektik. Kemudian yang kelima adalah curah pendapat. Keenam, analisisnya analisis multiperspektif, analisis asumsional, dan pemetaan argumentasi. Ini penting sekali, merupakan analisis ini menjadi sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah kebijakan pendidikan. Lebih lanjut, perumusan masalah kebijakan menurut Wimmer dan Vining 2005 terdapat beberapa metode, yaitu understanding the problem, artinya adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui menerima masalah atau analisis gejala, memilih masalah atau analisis kegagalan, memodelkan masalah atau mengidentifikasi variabel kebijakan. Yang kedua, metodenya adalah choosing and explaining relevant policy goal and constraints. Saya ulangi, choosing and explaining relevant policy goal and constraints adalah melakukan pemilihan masalah dan pada tahapan-tahapannya. Yang ketiga, metodenya adalah choosing a solution method, yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Ini menurut Wimmer dan Vining. Namun demikian, biasa kita juga bisa diawali dalam interview atau pertanyaan tertutup menggunakan beberapa metode 5W 1H, gitu ya, dari aktor who, siapa, kemudian ini prosesnya how, bagaimana, kontennya what, apa yang jadi masalah, kemudian impact-nya what, apa tindak lanjutnya, dan secara konteks why, mengapa itu bisa terjadi, dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan masing-masing pertanyaan dan akan lebih melengkapi bisa menggunakan analisis SWOT yang biasa kita kenal. Di sana ada strength atau kekuatan, kemudian ada weakness, kelemahan. Ini secara internal atau dalam diri, gitu ya. Kemudian dari faktor eksternal itu ada, bisa digali lebih lanjut, opportunities-nya atau peluangnya, dan threats atau ancamannya. Ini juga bila dikategorikan antara kekuatan dan peluang, ini bisa membantu menganalisis dan apa saja yang menghambat, kelemahannya serta ancamannya itu menjadi hambatan. Jadi ini bisa dijadikan satu kesatuan yang menarik jika mengamati suatu persoalan terkait dengan kebijakan pendidikan di masing-masing daerah dan secara nasional. Tahap rumusan kebijakan pendidikan dapat kami ringkas, yaitu penyusunan agenda pendidikan. Setelah penyusunan agenda, kita formulasikan kebijakan pendidikan, mengadopsi kebijakan pendidikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi. Ini terpenuhinya semua tahapan ini, para analisis bisa melakukan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah, memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, setelah perumusan masalah kebijakan selesai, dilanjutkan perumusan kebijakan, gitu ya. Perumusan masalah selesai, baru dilakukan perumusan kebijakan. Kerangka pikir mengoperasikan isu-isu kebijakan pendidikan. Lebih mudah, kita akan menggunakan tahapan-tahapan belum, yaitu input, proses, output, outcome. Atau lebih lanjut bisa
benefit, dan efek gitu ya. Dari inputnya itu kesempatan masuk lembaga pendidikan itu dari awal, kemudian prosesnya bertahan di lembaga pendidikan, outputnya adalah berhasil lulus, outcome-nya dampak pendidikan pada kehidupan. Kajian interdisipliner sistem pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan lain. Ini nanti bisa dibaca sendiri, di mana kajian analisis kebijakan berfungsi untuk melaksanakan berbagai kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang tersusun secara terorganisasi sesuai dengan isu kebijakan strategis yang sedang disorot. Di sini saya sediakan matrik ya, contoh matrik kurang lebihnya seperti itu. Ada isu kebijakan secara global, secara ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Terus manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, dan seterusnya. Ini pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan yang akan digali pada isu-isu kebijakan. Ada masukan pendidikan, prosesnya, hasil, dampak, dan kemudian manfaat serta efeknya, dan seterusnya. Itu bisa dilokalisir sesuai dengan kebutuhan urusan. Baik, dapat kami simpulkan terdapat dua pokok sub yang dapat kami sampaikan, yaitu terkait dengan isu kebijakan pendidikan. Yang dimaksud adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Tingkat isu kebijakan pendidikan mulai dari utama, pemerintah pusat, sekunder, kemudian fungsional, dan mirror. Prinsip-prinsip kebijakan pengembangan pendidikan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan sektor pendidikan dengan sektor lain, berorientasi pada rekonstruksi sosial, pemberdayaan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial, pembentukan kemandirian dan keberdayaan publik, penciptaan iklim kondusif, tumbuh toleransi dan konsensus kemajemukan, perencanaan terpadu secara horizontal dan vertikal, serta lintas sektor, berorientasi pada peserta didik, pendidikan multikultural, dan pendidikan dalam perspektif global. Ini isu kebijakan pendidikan secara makro, mikro, meso, dan makro. Secara makro, meso, dan mikro. Meta analisis yang dimaksud adalah suatu teknik statistika untuk menggabungkan hasil-hasil atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Langkah-langkah dalam meta-analisis yang pertama adalah menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang terakhir adalah melakukan perhitungan efek size dengan uji efek size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap efek size tersebut. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian bisa ditelusuri sebagaimana pustaka yang insya Allah relevan dan sudah saya telusuri dalam mendelai. Terima kasih. Miftah ICT berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu pada topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.